membahas beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya dalam sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan kurikulum hingga sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan konsep dasar manajemen pendidikan, yang pertama itu efisien dalam menggunakan sumber daya, kemudian efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kemudian materi kedua yang akan saya bahas yaitu tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat terselenggara dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada orang yang menyelenggarakannya. Kemudian fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning, di mana proses perencanaan pada umumnya menyangkut peramalan dan pengambilan keputusan. Yang kedua itu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga itu pengordinasian, di mana dengan adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpangan siuran dalam tindakan. Kemudian yang keempat itu komunikasi. Komunikasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi, khususnya organisasi sekolah. Kemudian yang kelima itu supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Materi ketiga yang akan saya bahas yaitu ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Secara istilah, administrasi sudah tidak asing lagi terdengar dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan adalah proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu administrasi personel guru. Administrasi personel adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu para pegawai di sekolah. Yang ketiga yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh. Materi keempat yang akan saya bahas yaitu struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi menetapkan bagaimana cara tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Pernyataan ini mengacu pada 6 unsur kunci yang terdiri dari elemen seperti elemen spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi. Materi kelima yaitu supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan dan supervisi merupakan dua hal yang tak terpisah. Bahkan dapat dikatakan bahwa tiada kepemimpinan tanpa supervisi. Supervisi berperan sangat menentukan dalam hal berhasil tidaknya suatu kepemimpinan. Seseorang pemimpin yang sukses diantaranya adalah keahlian dirinya dalam menguasai supervisi yang efektif.
Materi keenam yang akan saya bahas yaitu kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Kepala sekolah adalah seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Tanggung jawab kepala sekolah mencakup banyak aspek, mulai dari kebijakan sekolah hingga menciptakan lingkungan yang mendukung belajar. Materi ketujuh yang akan saya bahas yaitu peranan guru dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, sebagai tugas aset pembelajaran. Sebagai tugas aset pembelajaran, guru bertanggung jawab merancang, menyusun, dan mengelola kurikulum serta materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Yang ketiga, sebagai ketua. Guru bertanggung jawab dalam mengorganisir dan mengendalikan kelas. Kemudian yang keempat, demonstrator. Guru berperan sebagai demonstrator dengan memberikan contoh konkret dalam melaksanakan tugas atau keterampilan tertentu kepada siswa. Kemudian materi yang ke-8 yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu metode peningkatan mutu yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik berdasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen lembaga pendidikan untuk secara berkesinambungan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan dua proses yang saling terkait dan sangat penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin penting yang dapat disimpulkan terkait keduanya, di mana keputusan yang diambil seringkali merupakan solusi untuk masalah yang dihadapi. Demikianlah video pembahasan materi dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi fisabilillah, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.